Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa lelah mencari? Lelah berlari dari satu hati ke hati yang lain, berharap menemukan seseorang yang benar-benar klik, seseorang yang kita sebut belahan jiwa. Rasanya seperti sebuah maraton tanpa garis finish, dan kadang kita bertanya-tanya, sampai kapan harus begini? Apa jangan-jangan aku yang salah? Atau mungkin aku ditakdirkan untuk sendiri selamanya? Tenang, tarik napas dulu. Hari ini, aku mau ajak kamu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah perspektif yang mungkin terdengar aneh. Tapi percayalah, ini bisa mengubah segalanya. Pesannya sederhana. Tetap di tempatmu. Ya, kamu tidak salah dengar. Berhentilah mencari. Berhentilah berlari. Karena belahan jiwamu sedang dalam perjalanan menujumu. Aku tahu, ini terdengar pasif, dan mungkin bertentangan dengan semua nasihat yang pernah kamu dengar. Kita selalu disuruh untuk keluar sana. Perluas pergaulan, coba aplikasi kencan. Semua itu tidak salah. Kok, usaha itu penting. Tapi ada perbedaan besar antara berusaha dengan putus asa dan berusaha dengan keyakinan. Yang sering terjadi adalah kita mencari karena merasa kosong, karena merasa tidak lengkap tanpa pasangan. Kita mencari untuk mengisi lubang di dalam diri. Nah, masalahnya di sini, ketika kita mencari dari posisi kekurangan, kita cenderung menarik orang-orang yang juga tidak utuh. Kita akan berkompromi pada hal-hal penting, mengabaikan tanda-tanda bahaya, hanya karena kita begitu takut sendirian. Hubungan yang dimulai dari rasa putus asa jarang sekali berakhir bahagia. Itu seperti membangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Cepat atau lambat, semuanya akan runtuh. Jadi, apa maksudnya tetap di tempatmu? Ini bukan berarti kamu harus mengurung diri di kamar dan tidak melakukan apa-apa. Sama sekali bukan. Tetap di tempatmu adalah sebuah metafora untuk kembali ke dirimu sendiri. Ini adalah undangan untuk berhenti, fokus keluar, dan mulai fokus ke dalam. Alih-alih sibuk mencari siapa yang cocok untukmu. Bagaimana kalau kita sibuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Coba pikirkan ini sejenak. Energi apa yang kamu pancarkan saat ini? Apakah energi keputusasaan, kesepian, atau energi kebahagiaan, kepercayaan diri, dan kepuasan? Hukum tarik-menarik atau law of attraction bekerja sangat kuat dalam urusan percintaan. Kita menarik apa yang kita pancarkan. Jika kamu ingin menarik seseorang yang positif, stabil secara emosional, dan punya kehidupan yang mapan, maka kamu juga harus menjadi orang seperti itu terlebih dahulu. Jadi, inilah saatnya untuk berinvestasi pada dirimu sendiri. Apa hobimu yang sudah lama terlupakan? Mulailah lagi. Mungkin kamu suka melukis, bermain musik, atau hiking. Lakukan itu. Apa impian kariermu? Kejar itu dengan semangat penuh. Belajar hal baru, ikut kursus, baca buku yang memperluas wawasanmu, jaga kesehatan fisikmu, olahraga, makan makanan yang bergizi, jaga juga kesehatan mentalmu, meditasi, journaling, atau mungkin berbicara dengan seorang profesional jika kamu merasa perlu. Intinya adalah, bangunlah sebuah kehidupan yang begitu indah, begitu penuh, sehingga kamu tidak lagi merasa butuh seseorang untuk melengkapimu. Kamu sudah lengkap, kamu sudah utuh, kamu adalah sebuah semesta yang menarik dengan sendirinya. Ketika kamu sudah berada di titik ini, keajaiban mulai terjadi. Kamu tidak lagi memancarkan energi, aku butuh kamu, melainkan energi aku bahagia dengan diriku, dan akan luar biasa jika bisa berbagi kebahagiaan ini denganmu. Energi ini sangat menarik, sangat magnetis. Dan disinilah bagian serunya. Saat kamu sibuk membangun duniamu, sibuk mencintai dirimu sendiri, tanpa kamu sadari, semesta sedang bekerja di belakang layar. Semesta sedang mengatur pertemuanmu dengan belahan jiwamu. Dia mungkin sedang melakukan hal yang sama, sepertimu tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia juga sedang dipersiapkan untukmu, sama seperti kamu sedang dipersiapkan untuknya. Kalian berdua seperti dua kereta di jalur yang berbeda, tapi menuju stasiun pertemuan yang sama.
Kamu tidak perlu memaksa keretamu pindah jalur atau mengejar keretanya. Tugasmu adalah memastikan keretamu berjalan dengan lancar di jalurnya sendiri. Menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Dan percaya bahwa di waktu yang tepat, kalian akan tiba di stasiun yang sama. Pertemuan itu seringkali terjadi dengan cara yang tidak terduga. Mungkin saat kamu sedang asyik dengan hobimu di sebuah komunitas. Mungkin melalui teman kerja di proyek yang kamu sukai. Atau mungkin di kedai kopi, tempat kamu biasa membaca buku sendirian dengan tenang. Pertemuan itu akan terasa alami, tidak dipaksakan. Karena kalian bertemu dalam keadaan terbaik kalian masing-masing. Ketika kamu bertemu dengannya, kamu akan tahu bukan karena ada petir menyambar atau musik romantis tiba-tiba bermain, tapi karena rasanya seperti pulang. Rasanya begitu akrab, begitu nyaman. Percakapannya mengalir begitu saja. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa perlu berpura-pura. Dan yang terpenting, dia tidak datang untuk mengisi kekosonganmu. Karena kamu tidak lagi punya kekosongan. Dia datang untuk menambah keindahan dalam hidupmu yang sudah indah. Dia adalah partner, bukan penyelamat. Jadi, jika saat ini kamu merasa lelah mencari, istirahatlah. Berhentilah menggeser layar ponselmu dengan panik. Berhentilah memaksakan diri pergi ke acara yang tidak kamu nikmati. Hanya demi bertemu seseorang. Alihkan fokus itu kembali ke dalam. Jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Terlebih dahulu, ciptakan kehidupan yang membuatmu bangga. Stop, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Aku di sini bukan untuk memberikan jawaban klise seperti sabar ya, atau nanti juga datang sendiri. Aku di sini untuk memberimu sebuah perspektif baru. Sebuah rahasia kecil yang mungkin selama ini kamu lupakan. Rahasianya adalah tetap di tempatmu. Ya, kamu tidak salah dengar. Tetap di tempatmu. Ini mungkin terdengar aneh, bahkan kontraintuitif. Di dunia yang serba cepat ini, kita selalu didorong untuk terus bergerak, terus mencari, terus berusaha. Tapi dalam hal menemukan belahan jiwa, terkadang strategi terbaik adalah berhenti bergerak. Coba bayangkan ini. Kamu adalah sebuah mercusuar yang megah, berdiri kokoh di atas tebing. Tugasmu bukanlah berlayar ke sana kemari, mencari kapal yang tersesat. Tugasmu adalah menyalakan cahayamu secerah mungkin, agar kapal yang memang ditakdirkan untukmu bisa melihat cahayamu dari kejauhan dan menavigasi jalannya menuju dirimu. Belahan jiwamu, jodohmu, atau apapun kamu menyebutnya, dia juga sedang dalam perjalanan. Dia mungkin sedang berjuang dengan badainya sendiri, melewati lautan kebingungannya sendiri, dan mencari cahaya penuntun. Cahaya itu adalah kamu. Tapi jika kamu terus berpindah-pindah, bagaimana dia bisa menemukanmu? Jika kamu meredupkan cahayamu karena lelah dan putus asa, bagaimana dia bisa melihatmu? Jadi, apa artinya tetap di tempatmu? Ini bukan berarti kamu pasif dan tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya, tetap di tempatmu berarti kamu fokus pada dirimu sendiri. Kamu membangun fondasi mercusuarmu agar lebih kokoh. Kamu merawat lampu lenteramu agar cahayanya semakin terang. Dalam kehidupan nyata, ini berarti kamu berinvestasi pada dirimu sendiri. Mulai dari hal-hal kecil. Apa hobimu yang sudah lama tidak kamu sentuh? Lukisan yang terbengkalai? Gitar yang berdebu? Resep masakan yang hanya tersimpan di bookmark? Mulailah dari sana. Lakukan hal-hal yang membuat jiwamu bernyanyi. Saat kamu melakukan apa yang kamu cintai, kamu memancarkan energi positif yang luar biasa. Energi inilah yang menjadi daya tarik utamamu. Selanjutnya, tingkatkan dirimu. Ikut kursus online, belajar bahasa baru, baca buku yang memperluas wawasanmu. Bukan untuk membuat orang lain terkesan, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Semakin kamu bertumbuh, semakin tinggi kualitas orang-orang yang akan tertarik padamu. Ingat, burung dengan bulu yang sama akan terbang bersama. Kamu ingin menarik elang? Jadilah elang. Jangan lupakan kesehatan fisik dan mentalmu. Olahraga teratur. Makan makanan yang bergizi. Ini bukan soal mencapai standar kecantikan tertentu,
tapi soal menghargai tubuh yang telah menjadi rumah bagi jiwamu. Meditasi, menulis jurnal, atau sekadar jalan-jalan di alam. Lakukan apapun yang membuat pikiranmu tenang dan hatimu damai. Hati yang damai adalah magnet untuk cinta yang tulus. Dan yang terpenting, belajarlah untuk bahagia dengan dirimu sendiri. Nikmati kesendirianmu. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk benar-benar mengenal siapa kamu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang tidak kamu inginkan dalam hidup. Saat kamu sudah utuh dan bahagia dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi mencari seseorang untuk melengkapimu. Kamu akan mencari seseorang untuk berbagi kebahagiaan yang sudah kamu miliki. Dan percayalah, ini adalah perbedaan besar. Seseorang yang datang karena kamu terlihat kosong dan butuh diisi. Mungkin hanya akan mengisi kekosongan itu sementara. Tapi seseorang yang datang karena tertarik dengan kepenuhan dan kebahagiaanmu. Dia datang untuk tinggal. Dia datang untuk membangun sesuatu yang lebih besar bersamamu. Bukan untuk menambal lubang di hatimu. Pikirkan tentang ini. Belahan jiwamu juga sedang melakukan hal yang sama. Dia juga sedang berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia sedang belajar, bertumbuh, dan menyembuhkan luka-lukanya. Semesta sedang mempersiapkan kalian berdua, seperti dua buah puzzle yang sedang dibentuk dengan sempurna, agar saat bertemu nanti, kalian bisa pas tanpa perlu dipaksa. Proses ini butuh waktu, dan selama waktu itu, akan ada ujian. Kamu mungkin akan melihat teman-temanmu satu persatu menemukan pasangan mereka. Kamu mungkin akan merasa kesepian di hari-hari tertentu. Itu normal. Itu manusiawi. Saat perasaan itu datang, peluk dirimu. Ingatkan dirimu bahwa perjalananmu unik. Jangan bandingkan bab 1 dalam ceritamu dengan bab 20 dalam cerita orang lain. Fokuslah pada cahayamu. Teruslah sinari duniamu dengan kebaikan, dengan passion, dengan tawa. Jadilah teman yang baik, anak yang berbakti, profesional yang berdedikasi. Jalani hidupmu sepenuhnya, seolah-olah kamu tidak sedang menunggu siapapun. Karena ironisnya, saat itulah dia akan datang. Saat kamu sedang sibuk menari di bawah hujan, saat kamu sedang tertawa terbahak-bahak bersama sahabatmu, saat kamu sedang tenggelam dalam proyek yang kamu cintai, dia akan datang saat kamu sedang menjadi dirimu yang paling otentik. Dia tidak akan datang saat kamu menangis di pojok kamar sambil stalking media sosial. Dia tidak akan datang saat kamu merendahkan dirimu hanya untuk mendapatkan perhatian seseorang. Dia akan tertarik pada kekuatanmu, pada keajamu, pada keutuhanmu. Kalau kamu pernah merasakan itu, aku mau bilang, kamu tidak sendirian. Perasaan itu sangat wajar dan manusiawi. Tapi, hari ini, aku mau mengajakmu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah perspektif yang mungkin bisa memberimu ketenangan dan harapan baru. Pesannya sederhana. Tetaplah di tempatmu. Ya, kamu tidak salah dengar. Tetaplah di tempatmu. Karena belahan jiwamu sedang dalam perjalanan menujumu. Konsep ini mungkin terdengar pasif, tapi sebenarnya sangat aktif. Tetap di tempatmu bukan berarti kamu berhenti hidup, mengurung diri di kamar, dan pasrah menunggu keajaiban datang mengetuk pintu. Bukan sama sekali. Tetap di tempatmu. Artinya kamu berhenti berlari liar ke segala arah untuk mencari validasi dari luar. Kamu berhenti terobsesi dengan ide untuk menemukan seseorang. Sebaliknya, kamu mulai fokus pada dirimu sendiri. Di tempatmu saat ini. Coba bayangkan dirimu sebagai sebuah mercusuar yang megah di tepi lautan. Apa tugas mercusuar? Tugasnya bukan berlayar ke tengah lautan untuk mencari kapal yang tersesat. Tugasnya adalah berdiri kokoh di tempatnya. Memancarkan cahayanya sekuat dan seterang mungkin. Dengan begitu, kapal-kapal yang membutuhkan petunjuk akan melihat cahayanya dan datang menghampiri. Begitulah seharusnya kamu, alih-alih sibuk mencari, sibuklah menjadi pancaran cahaya yang menarik. Gunakan energi yang biasanya kamu habiskan untuk khawatir dan mencari itu untuk membangun dirimu sendiri.
Apa hobimu yang sudah lama tidak kamu sentuh? Apa keahlian baru yang ingin kamu pelajari? Bagaimana kondisi kesehatan fisik dan mentalmu? Inilah saatnya untuk berinvestasi pada aset terpenting yang kamu miliki, yaitu dirimu sendiri. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan dirimu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu menjadi lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih utuh. Kamu tidak lagi merasa kurang karena tidak punya pasangan. Kamu utuh dengan atau tanpa orang lain. Dan ironisnya, energi positif dan keutuhan inilah yang justru sangat menarik bagi orang lain. Orang yang tepat untukmu tidak akan tertarik pada versi dirimu yang putus asa dan kosong. Mereka akan tertarik pada cahayamu yang bersinar terang. Alam semesta punya cara kerja yang unik. Dia seringkali memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan pada saat kita mengejarnya mati-matian, tapi justru pada saat kita sudah ikhlas dan fokus pada hal yang benar. Ketika kamu sudah damai dengan kesendirianmu, ketika kamu sudah bahagia dengan hidupmu, apa adanya, saat itulah semesta seringkali berbisik. Oke, dia sudah siap dan mengirimkan seseorang yang sefrekuensi denganmu. Belahan jiwamu juga sedang dalam perjalanannya sendiri. Mungkin saat ini dia juga sedang belajar, bertumbuh, dan menyembuhkan luka-lukanya. Sama sepertimu. Dia juga sedang mempersiapkan diri untuk bertemu denganmu. Kalian berdua sedang dibentuk oleh waktu dan pengalaman untuk menjadi pribadi yang siap untuk saling menerima. Jika kalian bertemu terlalu cepat, saat kalian berdua belum siap, mungkin hubungan itu tidak akan berhasil. Jadi, percayalah pada waktu, percayalah pada prosesnya. Perjalananmu saat ini bukanlah sebuah penantian yang sia-sia. Ini adalah masa persiapan yang sangat krusial. Nikmati setiap detiknya. Jatuh cintalah pada dirimu sendiri terlebih dahulu, sebelum kamu meminta orang lain untuk jatuh cinta padamu. Penuhi cangkirmu sendiri sampai meluap, sehingga ketika pasanganmu datang, kamu bisa berbagi dari kelimpahanmu, bukan dari kekuranganmu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Pertama, syukuri hidupmu saat ini. Buat daftar hal-hal kecil yang membuatmu bahagia. Kedua, lakukan satu hal setiap hari yang mendekatkanmu pada versi dirimu yang lebih baik. Mungkin membaca buku, berolahraga, atau belajar resep masakan baru. Ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, teman-teman dan keluarga yang mendukungmu. Dan yang terpenting, lepaskan ekspektasi dan kepercayaan bahwa kebahagiaanmu bergantung pada kehadiran orang lain. Ingat, kamu adalah hadiah utama. Kamu adalah tujuan, bukan sekadar perhentian. Ketika kamu menyadari nilai dirimu, kamu tidak akan lagi merasa perlu untuk mengejar. Kamu hanya perlu berdiri tegak, bersinar, dan membiarkan orang yang tepat menemukan jalan menuju cahayamu. Alih-alih menghabiskan energi untuk mencari seseorang di luar sana. Bagaimana kalau energi itu kita gunakan untuk pulang ke dalam diri kita sendiri? Coba tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Bukan apa yang menurut orang lain akan membuatmu bahagia, tapi apa yang sesungguhnya membuat hatimu bernyanyi. Apakah itu melukis, menulis puisi, belajar main gitar, naik gunung, memulai bisnis kecil-kecilan dari hobimu? Lakukanlah hal-hal itu. Kejar passionmu, kembangkan bakatmu, ciptakan kehidupan yang begitu kamu cintai. Sehingga kehadiran orang lain akan menjadi bonus yang indah, bukan sebuah keharusan untuk melengkapi. Ketika kamu sibuk menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu akan memancarkan energi yang luar biasa. Energi positif, energi semangat, energi kebahagiaan. Dan energi inilah yang akan menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupmu, termasuk belahan jiwamu. Sering kali kita terlalu fokus mencari the one, sehingga kita lupa untuk menjadi the one bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita berharap ada orang yang datang untuk membuat kita bahagia. Padahal, kebahagiaan sejati itu datangnya dari dalam. Orang lain tidak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam dirimu. Hanya kamu sendiri yang bisa. Jadi, isilah dirimu dengan cinta, dengan petualangan, dengan ilmu,
dengan tawa, dan dengan semua hal baik yang bisa kamu temukan. Percayalah pada proses. Alam semesta punya cara kerjanya sendiri yang terkadang di luar logika kita. Mungkin saat ini kamu merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang dalam masa persiapan. Kamu sedang dibentuk, dipoles, dan disiapkan untuk pertemuan yang telah dinantikan. Begitu juga dengan belahan jiwamu. Di suatu tempat di luar sana, dia juga sedang bertumbuh. Dia juga sedang belajar, sedang menghadapi tantangannya sendiri, dan sedang menjadi versi terbaik dari dirinya untuk bisa pantas bertemu denganmu. Kalian berdua seperti dua sungai yang mengalir menuju lautan yang sama. Meskipun saat ini jalurnya berbeda, percayalah, pada akhirnya kalian akan bertemu di muara yang telah ditentukan. Tugasmu sekarang adalah memastikan aliran sungaimu jernih, kuat, dan indah. Jadi, berhentilah khawatir. Berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Instagram dan media sosial mungkin membuatmu merasa tertinggal karena melihat teman-temanmu sudah menikah atau bertunangan. Ingat, setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Bunga tidak mekar bersamaan. Ada yang mekar di musim semi, ada yang di musim panas. Tapi setiap bunga akan mekar pada waktunya yang paling tepat dan paling indah. Nikmati kesendirianmu saat ini. Ini bukan kesepian. Ini adalah waktu berharga untuk mengenal dirimu lebih dalam. Manfaatkan waktu ini untuk membangun fondasi yang kuat bagi dirimu sendiri. Belajar untuk merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Ajak dirimu sendiri berkencan. Pergi ke bioskop sendirian, makan di restoran favoritmu sendirian, jalan-jalan menikmati kota sendirian. Temukan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan dirimu sendiri. Ketika kamu sudah utuh dan bahagia dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi mencari seseorang untuk melengkapimu. Kamu akan mencari seseorang untuk berbagi kebahagiaan yang sudah kamu miliki. Dan hubungan yang seperti inilah yang akan bertahan lama. Hubungan yang didasari oleh dua individu yang utuh. Bukan dua individu yang setting-settingga dan saling menuntut untuk dilengkapi. Belahan jiwamu sedang dalam perjalanan menujumu. Dia sedang melewati badainya sendiri, mendaki gunungnya sendiri, dan belajar pelajarannya sendiri. Dia sedang disiapkan untukmu, sama seperti kamu sedang disiapkan untuknya. Mungkin dia hanya beberapa tikungan lagi di depan. Mungkin dia masih harus melewati beberapa kota lagi. Tapi yang pasti, dia sedang bergerak. Teruslah nyalakan cahayamu. Teruslah menjadi dirimu yang otentik dan luar biasa. Rawat dirimu, cintai hidupmu, dan percayalah pada waktu Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat, selalu tepat waktu. Saat kamu merasa lelah menunggu, ingatlah pesan ini. Kamu tidak sedang menunggu. Kamu sedang mempersiapkan diri. Kamu sedang membangun istanamu. Sehingga ketika sang pangeran atau putri datang, dia akan disambut di tempat yang paling indah. Fokus pada pertumbuhanmu. Fokus pada kebahagiaanmu. Fokus pada cahayamu. Biarkan alam semesta mengatur pertemuannya. Dia tahu alamatmu. Dia tahu di mana menemukanmu. Tetaplah di tempatmu. Bersinarlah. Dan saksikan keajaiban terjadi. Belahan jiwamu sedang dalam perjalanan. Bersabarlah. Sedikit lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pesan ini bisa memberikanmu sedikit kekuatan dan ketenangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Supaya kita bisa terus berbagi energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.